Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas segala karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan Islam kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini, pada bulan ini kita sudah mendekati -2 untuk hari raya kurban. Insya Allah khatib akan menyampaikan dua ayat surat Al-Kautsar. Semoga ini bisa menjadi renungan buat diri jamaah, bisa menjadi nasihat buat diri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus pada diri khatib sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Washolli lirabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari ayat pertama mungkin mudah dipahami, sesungguhnya inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi kalau nikmat, kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, itu kita tidak akan bisa menghitungnya. Makanya kita selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan khatib selalu saat menyampaikan khutbah selalu ucapkan alhamdulillah dulu. Karena alhamdulillah pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan khutbah Jumat. Alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa berbicara. Alhamdulillah hari ini tangan kita masih bergerak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi napas yang gratis. Coba bayangkan andai kata napas kita hari ini itu menggunakan oksigen, kita menggendong oksigen, betapa repotnya. Jadi sungguh nikmat Allah yang berikan kepada kita itu sungguh sangatlah banyak sekali. Makanya kita di sini ucapkanlah alhamdulillah untuk mengingat nikmat-nikmatnya. Dan berikutnya washolli lirabbika wanhar, maka laksanakan sholat. Jadi sholat menjadi rukun Islam yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan apapun keadaannya. Sering khatib sampaikan di Jumat-Jumat yang sebelumnya, karena laksanakan sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang berkurban itu demi berhala, ada orang berkurban demi Allah.
Jadi contoh berkurban demi berhala adalah misalnya kita itu orang memberikan sesaji itu berupa hewan. Jadi dikurbankan di situ. Ada suatu daerah juga ada yang berkurban misalnya untuk pengobatan sesuatu itu dengan memotong ayam terus dilihat di dalamnya. Di jantungnya ada ini, nanti ketemu penyakitnya ini dan itu. Itulah berkurban yang tidak diperbolehkan. Jadi untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kita di sini adalah berkurban karena kebetulan momennya kita adalah momen mendekati hari raya Idul Adha. Sebentar lagi kita akan berkurban. Dan di sini juga barangkali ada kerancuan atau pertanyaan-pertanyaan, kita hari raya sebetulnya hari apa? Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Ada yang mengatakan untuk di Arab Saudi itu hari Sabtu, kenapa kita harus hari Ahad? Kita ada perbedaan-perbedaan sudut pandang daripada kita itu hilal kita. Karena untuk mazhab Imam Syafi'i itu melihat hilal itu sampai betul-betul kelihatan itu bulan, betul-betul kelihatan sekali itu bulan, baru itu masuk ke hilalnya itu. Jadi seperti Idul Fitri sering ada perbedaan situ. Dan untuk mazhab yang lain, contohnya misalnya NU dan Muhammadiyah itu dia melihat hilalnya itu bulan kelihatan sedikit sudah masuk. Jadi di sini tidak ada yang salah. Dan di sini polisi hanya menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dalam hati, perdebatan-perdebatan di luar itu. Semua kita tinggal kita pilih yang mana. Dan di sini juga saya mendengar juga mengenai kurbannya. Ada pertanyaan-pertanyaan sebelum ini, bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Sebelumnya mungkin kita sering berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kita ada 4 mazhab. Untuk mazhab Hanafi itu boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal, tapi dagingnya tidak boleh kita makan. Harus dikonsumsikan semuanya. Jadi dan untuk mazhab Imam Maliki itu boleh, tapi harus ada wasiat atau nazar. Misalnya kita sebelum orang tua kita, misalnya sebelum mendekati hari raya, itu berwasiat kepada kita sebagai ahli warisnya, saya punya niat berkurban tahun ini. Kebetulan sebelum tahun ini itu sudah meninggal dunia, makanya ahli warisnya itu melaksanakan kurban itu karena nazar atau wasiat dari orang tuanya. Dan berikutnya untuk Imam Syafi'i itu tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kalau ada wasiat atau nazar itu boleh. Dan berikutnya lagi untuk Imam Hambali itu boleh dan boleh juga untuk dimakan. Jadi apabila kita dalam ada kerancuan seperti ini, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita sampaikan semuanya. Setelah disampaikan semua itu kembali kepada diri kita. Kita mau pilih yang mana? Kita cenderung di mana? Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya juga ada masalah penyimpanan daging kurban. Jadi untuk penyimpanan daging kurban memang pada hadis pertama Rasulullah itu melarang daging itu disimpan sama kita melewati 3 hari. Hadis pertama, karena pada saat itu masanya masa paceklik. Jadi intinya itu ketika kita menyimpan sesuatu makanan sementara ada orang di luar kelaparan, berarti kita nggak boleh menyimpannya, kita harus berbagi. Tapi pada tahun berikutnya Rasulullah menganjurkan untuk simpan karena pada saat itu masanya sudah berbeda. Jadi ada 2 hadis yang harus kita pahami juga. Jangan kita berpikir pada hadis pertama nggak boleh menyimpan. Nanti kita pas kurban daging banyak sampai maghrib kita makan daging terus sampai besoknya mabuk. Jadi dipahami 2 hadis itu, ketika kita di lingkungan kita mungkin masih banyak orang kelaparan, jangan simpan daging kurban itu. Jangankan untuk daging kurban, makanan kita aja, ketika di samping kita, tetangga kita, saudara kita ada yang lapar, janganlah simpan, kasihkan ke mereka. Jadi untuk daging kurban pun seperti itu juga. Boleh disimpan kalau sekiranya
di sekeliling, di seputar kita itu sudah cukup. Dan berikutnya juga mengenai ada, ini sebuah pertanyaan juga di luar juga. Ada orang bertanya mengenai kulitnya boleh dijual atau tidak. Kalau untuk berkurban kita tidak boleh menjual kulitnya atau kepalanya. Jadi apabila dalam hadisnya itu apabila seorang yang berkurban itu meninggal menjual kulitnya atau sebagian daripada anggota tubuhnya, itu tiada kurban baginya. Bukan berdosa, tapi dia pahala kurbannya itu hilang, jadi hanya sedekah biasa. Jadi kulit itu nggak boleh dijual, harus dikonsumsikan. Dan ketika mungkin karena kemakmuran wilayahnya, mungkin karena di situ wilayah sangat makmur sekali, dan di sekeliling kampung pun juga makmur juga, cukup juga, kulit itu boleh dijual, tapi tetap juga dikonsumsikan untuk ke fakir miskin juga, dibagikan juga. Nah, jadi untuk menjual salah satu anggota tubuh dari daging kurban itu tidak boleh. Dan yang berikutnya adalah memberikan upah. Jadi misalnya karena tukang potongnya, tukang jagalnya mungkin ini nggak dikasih upah, jadi kita itu memberikan upah mungkin kakinya ini untuk yang motong, atau kepalanya untuk yang motong, atau kulitnya untuk yang motong, atau pahanya untuk yang motong, tidak boleh. Tapi kalau misalnya itu kebetulan di situ ada salah satu panitia, saya mau minta kerelaan, saya mau minta kulitnya untuk dibagi tetangga di rumah, saya mau minta kakinya, itu boleh. Tapi tidak ada akad untuk upah, tidak ada akad. Dia hanya sifatnya spontanitas. Panitia atau barangkali ada yang datang di situ melihat mungkin kakinya tergeletak-geletak, itu mau diminta silakan, boleh, halal. Tapi kalau di situ sifatnya untuk upah, itu tidak boleh. Jadi ketika nanti kita jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, ketika nanti kita korban misal harga 3 juta, mungkin kita kasih 3 juta 200 itu untuk operasional. Jadi jangan sampai kita tuh menjadi orang-orang yang rugi. Apalagi korban yang bersifat nazar. Korban yang bersifat nazar itu harus dikonsumsikan betul-betul 100%. Dan juga ada pertanyaan juga, kalau kita berkurban, boleh nggak orang kita di luar di non muslim itu dikasih bagian? Kalau kurban itu sifatnya umum, sifatnya sunnah, boleh dibagikan, dengan catatan orang-orang yang muslim itu sudah selesai, sudah kebagian semua, masih ada tersisa, boleh dibagikan kepada orang yang non muslim. Karena berkurban di sini juga ini untuk berbagi sosial juga, untuk mengembangkan sosial kita juga. Tapi kalau itu adalah nazar, tidak boleh dibagikan, harus kepada orang muslim semuanya. Dan kalau itu memang bukan nazar, boleh dibagikan kepada non muslim dengan catatan kita sudah kebagian semuanya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan itu menjadi hal renungan buat kita, mudah-mudahan menjadi ilmu buat diri khatib sendiri dan jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi demikian penjelasan mengenai kurban ini. Semoga apa yang disampaikan oleh khatib itu bermanfaat buat diri khatib dan diri jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujibud da'wat ya khazal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjannata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma azirna minan nar. Allahumma azirna minan nar. Allahumma azirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi